Ada pola pikir yang membentuk sikap, sikap membentuk kebiasaan, kebiasaan yang menentukan selamat atau tidaknya kita di dunia maupun di akhirat. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah sikap-sikap yang terbentuk dari pola pikir seperti apa yang membuat kita celaka, terutama berkaitan dengan kehidupan di alam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah masih memberikan perkenan untuk menjadikan kita di antara sekian dari umatnya yang digembirakan dengan nikmat-nikmatnya. Sehingga alhamdulillah kesempatan kali ini masih digunakan oleh kita untuk menambah kebaikan, menyambungnya dengan kebaikan-kebaikan yang lain dengan tujuan agar Allah meridhai kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam ketaatan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebetulnya ketika Allah memberikan kita kehidupan, di saat yang sama juga menyadarkan bahwa hidup bukan akhir dari segalanya. Setelah hidup ada kematian, setelah kematian manusia bukan berarti tidak diapa-apakan, tetapi akan ada perhitungan yang lainnya. Ini untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Kata Allah, alladzi khalaqal mauta, ialah yang telah menciptakan kematian bagi kalian agar disadari, wal hayata, dan kehidupan yang kalian gunakan hari ini liyabluwakum, agar menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, kata Allah, ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang kelak kita nantikan syafaatnya, sosok manusia yang wajib untuk dijadikan sebagai keteladanan, bahkan menjadikannya sebagai teladan kita adalah syarat kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Ikhwati iman rahimakumullah, hari ini kita akan sama-sama mudzakarah, saling mengingatkan, saling menasehati inti substansi beberapa ayat di dalam Al-Quran agar kita tidak menjadi orang yang lalai atau termotivasi dengan nasihat yang disampaikan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, yang membedakan Islam dengan agama yang lainnya adalah adanya syariat amar ma'ruf nahyi mungkar. Tidak saling membiarkan kalau orang lain ternyata ada dalam kelalaian, tidak merasa puas dengan ketaatan yang sudah dilakukan sementara kita abai terhadap orang lain. Maka Islam salah satu di dalamnya ada syariat amar ma'ruf nahyi mungkar, agar adanya kebersamaan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan kita bahas hari ini adalah inti dari substansi Al-Quran surat Yunus ayat ke-7 ayat ke-8. Baik, surat Yunus ayat ke-7 ayat ke-8. Surat Yunus itu urutan surat keberapa, Bu, Pak? Urutan surat ke-10 ya.
Ada pertama surat apa, Bu? Apa yang pertama? Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah 3, Ali Imran 4, An-Nisa 5, Al-Maidah 6, Al-An'am 7, Al-A'raf 8, Al-Anfal 9, At-Taubah 10, Yunus. Harus tahu ya Pak ya, di dalam Al-Quran. Nah Masya Allah, hari ini kita akan membahas Pak surat Yunus ayat ke-7 sampai ke-8. Kenapa dibahas di dalam kesempatan kali ini? Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada pola pikir kita yang membentuk sikap. Sikap kita membentuk kebiasaan kita. Kebiasaan kita menentukan selamat atau tidaknya kita di dunia maupun di akhirat. Ini Masya Allah, sekali lagi. Ada pola pikir yang membentuk sikap. Sikap membentuk kebiasaan. Kebiasaan yang menentukan selamat atau tidaknya kita di dunia maupun di akhirat. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah sikap-sikap yang terbentuk dari pola pikir seperti apa yang membuat kita celaka, terutama berkaitan dengan kehidupan di alam dunia. Di akhir ayat atau di dalam ayat ke-8-nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Mereka itulah tempat mereka yang tepat adalah neraka disebabkan apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi aktivitas yang terbentuk oleh sikap yang terbentuk oleh pola pikir seperti apa berkaitan dunia yang menyebabkan kita di kemudian hari dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala menempati neraka wal a'yadu billah. Masya Allah. Makanya di dalam Al-Quran Pak, Syekh Muhammad Abduh menjelaskan inti dari Al-Quran itu salah satunya ada al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du, janji baik yang akan Allah berikan kepada orang yang berbuat baik, atau cara-cara untuk menggapai kebaikan yang berujung kepada kebahagiaan ada di dalam Al-Quran. Triknya seperti apa, contoh keteladanannya seperti apa, perilakunya seperti apa, amaliyah yang baik yang bisa menjanjikan kebaikan itu seperti apa, ada di dalam Al-Quran. Al-wa'du, janji baik yang menghasilkan kebaikan-kebaikan. Selanjutnya ada juga al-wa'id. Al-wa'id itu apa? Ancaman. Berupa hal-hal buruk yang dilakukan yang akan menuntun kita menuju neraka, atau keteladanan-keteladanan keburukan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan keteladanan tersebut. Contoh tersebut bukan keteladanan ya, kalau keburukan mah kisah-kisah orang-orang terdahulu yang bisa diambil pelajarannya berkaitan dengan karakter buruknya ya, yang menuntun kita kepada sebuah keburukan, atau wa'iyadzubillah amaliyah pola pikir, pola hidup seperti apa yang menuntun kita menuju ke neraka, na'udzubillah. Nah, makanya di dalam Al-Quran salah satu esensinya al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Salah satu buktinya adalah Al-Quran surat Yunus ayat ke-7 sampai 8 ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat ke-8-nya ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Allah mengancam kalau mengikuti, memiliki pola pikir seperti ini, pandangan hidup seperti ini, sikap hidup seperti ini, ma'wahumun naru bima kanu yaksibun, tempat mereka adalah neraka bima kanu yaksibun, dikarenakan apa yang telah mereka lakukan. Berawal dari apa? Pola pikir, sikap yang menuntun berperilaku seperti demikian. Li'ayadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini makanya benarnya isi dari Al-Quran itu saling menjawab, saling menguatkan satu sama lainnya. Sehingga Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya Al-Quran itu sebagai al-wa'du wal-wa'id esensinya, tapi keberadaan Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan Al-Quran sebagai basyiro wa nadhiro. Basyiron yang memberikan kabar gembira, nadhiron yang memberikan peringatan. Kabar gembira berkaitan dengan hal-hal baik, karakter baik, amaliyah baik yang berujung dengan kebaikan, atau janji baik yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
pun sama, berupa nadhiron, ancaman di dalamnya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya insyaallah akan kita pelajari hari ini. Apa itu ikhwatu iman rahimakumullah? Jadi lafaz utuhnya innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Jadi 4 pandangan hidup terhadap dunia yang membentuk sikap, yang menuntun terhadap aktivitas, yang membuat kita celaka itu kata Allah innal ladzina la yarjuna liqa'ana, ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan kami, ya. Hirup dengan saukur hirup we, nyangkina bahwa hidup itu hanya untuk di dunia saja. Dia menyangka tidak akan ada apa-apa setelah dia mati. Wal'iyadzubillah. Nah kata Allah, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, dan orang-orang sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, tidak mempercayainya atau tidak menginginkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, waradu bil hayatid dunya, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, merasa dicukupkan, itu kan ya, tidak akan ada kejaran atau target lain untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, watma'annu biha, serta merasa tentram dengan kehidupan dunia itu. Kemudian walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Orang-orang yang memiliki 4 karakteristik tersebut yang akan menuntun mereka untuk berperilaku sehingga menyebabkan ia dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kita akan bahas yang pertama. Kata Allah, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap adanya pertemuan dengan kami, bisa tidak percaya atau tidak menginginkan. Makanya dalam Al-Quran ada lafaz fasaufa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Salah satunya orang-orang yang kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Itu ketika hidupnya dia sudah percaya, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, bahwasanya aku sedari hidup dahulu percaya, anni, bahwasanya aku mulaqin hisabiyah, akan menjadi orang yang pasti dipertemukan dengan hari hisaban. Ya, Masya Allah. Jadi ketika hidup di dunia, visi hidupnya bukan untuk di dunia saja, tetapi visioner jangka panjang. Masya Allah. Inilah bedanya seorang mukmin. Dia akan hati-hati, ya, jangan sampai apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia makan, apa yang dia perbuat terhadap orang lain, ada tuntutannya, ada konsekuensinya di akhirat kelak. Bisa jadi dia dikurangi amalnya, itu kan, itu yang paling minimal, dikurangi amalnya, atau bahkan hilang kebaikannya, atau bahkan bisa menjadi dosa. Masya Allah, ini pandangan hidup seorang mukmin berkaitan dengan urusan hari hisaban. Jadi dia akan tertuntun, terarahkan untuk hati-hati. Yang paling minim adalah dikurangi kebaikannya dengan kezaliman yang dilakukan oleh orang ini. Seseorang yang yakin terhadap hari hisaban, dia akan hati-hati jangan sampai apa yang dilakukannya bisa mengurangi kebaikannya. Contoh nih, seseorang yang zalim terhadap orang lain, Masya Allah Pak, ya, atau orang yang tidak bisa menjaga akhlaknya. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, aktaru ma yudkhilullahul jannah taqwallahu wa husnul khuluq. Paling banyak orang yang Allah masukkan ke dalam surga, taqwallahi, dikarenakan ketakwaannya kepada Allah, wa husnul khuluqi, yang dibarengi dimantapkan dengan akhlak yang baik. Ketika seluruh kebaikannya atau amal baiknya dilakukan, berubah menjadi pahala, pahala tersebut diselamatkan dikarenakan akhlaknya yang baik.
Tidak ada hak orang lain yang terambil, tidak ada hati orang lain yang tersakiti yang bisa mengurangi amalnya. Jadi Masya Allah, ikhwati iman rahimakum. Jadi yang pertama, orang yang percaya dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan berhati-hati di dalam aktivitasnya, di dalam beramalnya, di dalam berkehidupan di dunia ini. Dikarenakan apa? Dia khawatir apa yang dilakukannya bisa mengurangi amal yang sudah dia lakukan. Yang kedua, atau bahkan bisa menggugurkan setiap amal yang ia lakukan. Karena dia yakin dengan hari hisaban akan ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis harus banyak sekali melakukan perbekalan, dan karena keyakinan tersebut akan dihisab, maka dia akan siap untuk beramal, amalnya akan dijaga agar tidak hilang kebaikannya dengan cara menjauhi kesyirikan. Itu Masya Allah, ikhwati iman rahimakum. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Ada orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya dengan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar hidupnya akan seenaknya, tidak mau melakukan ibadah, tidak segan untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Karena apa? Pandangan hidupnya apa? La yarjuna liqa'ana, tidak mengharapkan, tidak mempercayai adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhir ayat tersebut ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Karena pandangannya sudah demikian, tempat mereka adalah neraka bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang sudah mereka lakukan. Jadi Masya Allah. Makanya banyak orang yang berbicara tentang bagaimana pentingnya sebuah mindset ya. Mindset itu artinya apa? Pola pikir. Terutama berkaitan dengan hari hisaban, ikhwatu iman rahimakumullah. Ya, hari hisaban. Ketika seseorang tidak percaya terhadap dirinya akan dihisab, bisa dipastikan Pak, hidupnya akan urakan, bebas, tanpa aturan. Sekalinya melakukan hal yang baik pun dilakukan dengan asal-asalan, hanya menggugurkan kewajiban saja. Karena mindsetnya sudah terpola, tidak akan bertemu dengan hari hisaban. Namun sebaliknya, orang-orang yang meyakini bahwa ia akan dihisab, dipertanggungjawabkan amalnya, akan muncul kehati-hatian. Ya, makanya ikhwatu iman rahimakumullah, ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Makanya sebagai bentuk nadhiron, peringatan atau al-wa'id, ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul sebuah konsep orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, akan membentuk sebuah pola sikap, akan membentuk sebagai karakter yang menuntun dia melakukan hal-hal yang membuat dia terjerumuskan ke dalam api neraka. Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Pak di dalam hadis, salah satunya di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi Pak, seseorang yang percaya dengan hari hisaban, dia akan melakukan amaliyah-amaliyah yang sederhana Pak. Padahal amaliyah tersebut berujung dengan kebaikan. Jadi Rasul pernah didatangi oleh seseorang, anna rajulan qal, bahwasanya seseorang pernah berkata kepada Rasul sallam, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam, sesungguhnya syariat-syariat Islam itu qad kathurat alayya, banyak sekali. Ya, syariat-syariat Islam yang diperintahkan atau yang dilarang untuk kami itu sangat banyak. Kata sahabat tersebut, fa akhbirni bi syai'in, maka sampaikanlah kepadaku terhadap sesuatu, ya, atasyabtu, ya, atasyabbatu bihi, maka sampaikanlah kepadaku, gitu kan ya, ibadah yang aku harus lakukan terus-menerus, dan itu adalah ringan serta sederhana, tapi bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan untukku. Qala, Rasulullah SAW menjawab atau mensabdakan, la yazalu lisanuka rotoban min dzikrillah, hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iya tiasa dilakukan terus menerus katanya.
termasuk amaliyah yang sederhana yang menandakan bahwa kesederhanaan tersebut akan berujung dengan pahala. Pahala tersebut akan didapati pada dirinya di hari hisaban kelak, berarti menjadi sebuah tanda yang sangat sederhana bahwa ia percaya dengan hari hisaban. Jadi la yazalu lisanuka rotoban min dzikrillah, ya. Jadi jangan sampai terlepas, jangan sampai biarkan serta terus menerus, ya, lisanmu itu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini bagi orang-orang yang percaya terhadap hari hisaban yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nuju nyantai, nuju sederhana, Pak. Nuju nyantai teu aya dameleun gitu nya. Oh, banyak dengan zikir. Ketika kita teringatkan dengan dosa-dosa, ikuti dengan zikir. Ya, luar biasa. Zikirnya adalah astagfirullahal azim. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini yang jelas oleh Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang menjauhi zikir kepada Allah bisa dikategorikan dengan orang-orang yang tidak percaya dengan hari hisaban. Karena zikir kepada Allah termasuk amalah yang paling ringan, amalah yang paling sederhana, tetapi bisa didapati kebaikannya. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani 'alal mizan, habibatani 'alar rahman. Ada dua kalimat yang paling mudah diucapkan oleh lisan, berat timbangan kebaikannya, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Di sana ada lafaz thaqilatani 'alal mizan. Dua kalimat yang bisa memberatkan timbangan kebaikan, berarti percaya dengan hari hisaban. Jadi bentuk kepercayaan seseorang terhadap hari hisaban adalah sekecil apapun yang bisa dilakukan, yang bisa menambah kebaikan akan dilakukannya. Salah satunya dengan membiarkan lisan ini senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasanya, Pak, diawali dengan lafaz inna syara'i'ad-din atau syara'i'al Islam qad katurat alayya. Sesungguhnya banyak sekali tuntunan-tuntunan syariat-syariat Islam yang telah datang kepadaku. Fa akhbirni, ya, beritahukanlah kepadaku bisyai'in atashabbu alayya, atashabbu bihi. Informasikanlah kepadaku terhadap sesuatu hal yang bisa aku biasakan, yang bisa menandakan yakinnya aku terhadap hari hisaban. Salah satunya kata Nabi Muhammad SAW, la yazalu lisanuka rotoban an dzikrillah. Jangan atau terus menerus, atau biarkanlah lisanmu terus menerus untuk basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi masya Allah seperti itu, ya Bu, ya Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang pertama kata Rasulullah SAW, ya, atau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan di dalam ayat tersebut, ada pola pikir, konsep hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Konsep hidup tersebut bisa membentuk sebuah karakter yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam neraka ketika orang tersebut la yarjuna liqa'ana, tidak mengharapkan, tidak percaya, atau masih bingung, masih ragu dengan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan membentuk sikap, mental, kemudian aktivitas yang menyepelekan terhadap kebaikan-kebaikan, menganggap enteng terhadap keburukan. Makanya di akhir ayat tersebut, ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Mereka itulah tempat mereka adalah api neraka terhadap apa-apa yang mereka telah lakukan. Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, waradu bil hayatid dunya. Orang yang pola pikir seseorang yang bisa membuat menyepelekan terhadap kebaikan-kebaikan dan menghantarkan seseorang terhadap neraka, waradu bil hayatid dunya, adalah pola hidup, sikap hidup, mental yang merasa puas dengan kehidupan dunia. Itu kan ya, sudah seolah-olah semua capaiannya dilampaui, semua targetnya terkejar, semua keinginan-keinginannya terpenuhi, atau bahkan yang ia kejar, yang ia targetkan hanya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia
saja, sehingga ia merasa cukup, merasa puas dengan kehidupan dunia, maka tidak akan ada motivasi, Pak, untuk bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan, untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menghindari hal-hal yang buruk. Masya Allah. Makanya wajar kalau kata Allah dijelaskan dalam Al-Quran, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, untuk mereka sebagaimana orang-orang yang tempat mereka kembalinya adalah neraka, bima kanu yaksibun, dikarenakan apa-apa yang telah mereka lakukan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, teringat dengan kisah-kisah inspiratif, Pak, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan sosok luar biasa sahabat-sahabat beliau. Ada orang-orang yang sangat sukses kehidupan di dunianya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Pak, beliau sebagai pengusaha yang paling sukses, ya, pengusaha di bidang konveksi yang paling sukses. Semua kebutuhan sandang di masyarakat Arab pada waktu itu, pengusahanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Seluruh capaian-capaian yang menurut orang, kalau orientasi hidupnya dunia itu sudah didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi beliau tidak merasa cukup dengan kehidupan dunia saja. Ia yakin, ia tahu bahwa ada kehidupan sesudah itu yang harus dipersiapkan. Ya, nasib kebahagiaannya. Maka dia tidak kendor semangatnya untuk terus melakukan ibadah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pun sama demikian dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain. Sehingga ada yang termasuk kategori asyrun mubasyaruna bil jannah, ya, 10 orang sahabat yang digembirakan dengan syurga, atau bahkan isyrun mubasyaruna bil jannah. Ada 20 orang sahabat yang sedari dunia sudah diinformasikan oleh Rasulullah SAW bahwa dia akan dijamin untuk masuk syurga. Bisa kita bayangkan, Pak, kalau ninggang nak urangnya masih kena hirup, masih kena ayah di dunia, tapi ke Rasulullah SAW sudah diinformasikan bahwa si fulan sama si fulan sudah terdengar terompahnya di surga, atau sudah terlihat bahwa dia sudah sedang beraktivitas di dalam surga. Wah, Masya Allah, luar biasa. Nah, salah satunya orang-orang yang tidak mencukupkan diri dengan hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia saja, walaupun kesuksesan di dunianya sudah diraih, banyak aktivitas-aktivitas sangat sukses, gitu kan ya. Kemudian ada banyak kesibukan-kesibukan, tetapi tidak menyibukkan dirinya untuk lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Pak, ketika ada perintah untuk hijrah sebagaimana yang pernah dijelaskan, ya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk hijrah, Pak, salah satunya Abu Bakar dan para sahabatnya, ternyata itu ujian, Pak. Hijrah itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kokoh atau tidak keimanan seseorang. Ujiannya melalui siapa? Melalui orang musyrikin Quraisy. Kata orang musyrikin Quraisy, kalian boleh hijrah, catatannya setiap atau semua yang dimiliki berupa pekerjaan, harta benda, jangan dibawa, tinggalkan, dan milik kami yang berada di sini. Tuh, Masya Allah. Kalau kalian sayang dengan harta kalian, gitu kan ya, dengan pekerjaan kalian, dengan bisnis kalian, maka tetap di sini, jangan ke Madinah, catatannya ikuti agama kami. Itu ujian, ikhwatu iman rahimakumullah. Pada waktu itu banyak para sahabat Rasulullah SAW yang dari segi ekonominya bukan kaleng-kaleng, gitu kan ya. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, terkenal sebagai orang yang bisnismen yang sudah sangat jalan bisnisnya. Bahkan sayap-sayap bisnisnya menggurita. Seueur yang punya sayap-sayap bisnisnya. Tetapi Masya Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat kalau di Makkah saja imannya akan tergadai, keselamatannya akan terancam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar berhijrah. Perintah hijrah tersebut dimanfaatkan momentumnya oleh orang musyrikin Quraisy dengan mengambil keuntungan. Silahkan kalian hijrah, tinggalkan
bisnis, dan kekayaan yang sudah didapatkan. Kalau cinta dengan kekayaan, tetap di sini dan kembali kepada agama nenek moyang kalian tuh, Masya Allah. Tetapi luar biasanya para sahabat Rasulullah SAW, salah satunya sahabat-sahabat yang termasuk dalam asyrun mubasyaruna bil jannah, bahkan asyrun 20 orang yang digembirakan dengan surga, mereka memilih ya untuk berhijrah menyelamatkan iman agama mereka karena tahu tidak boleh merasa cukup, merasa puas dengan hanya kehidupan dunia saja. Nah, orang-orang yang celaka hidupnya, kata Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 7-8 adalah orang-orang yang seolah-olah capaian kejaran hidupnya hanya untuk dunia saja, sehingga tidak termotivasi untuk terus-menerus memperbaiki diri, beristighfar, mengurangi dosa-dosa, bahkan meninggalkan dosa. Gitu kan ya? Nah, makanya kata Allah, waradu bil hayatid dunya, dan orang-orang yang merasa puas, merasa cukup dengan kehidupan dunia, dia tidak akan termotivasi untuk bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah, bahkan akan abai hidupnya, lalai hidupnya, urakan tanpa aturan hidupnya, sehingga di akhir ayat tersebut ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Wajar kalau Allah memberikan ancaman bahwa orang tersebut tempat kembalinya adalah api neraka bima kanu yaksibun, terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Makanya Pak, orang yang cukup dengan kehidupan dunia, ia tidak akan termotivasi. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang mengejar akhirat. Orang-orang yang mengejar akhirat, ikhwatu iman rahimakumullah, dari segi memanfaatkan waktu istirahat itu adalah orang-orang yang sedikit tertidur, Pak. Aktivitas malamnya tidak dihabiskan untuk tidur saja. Tetapi orang-orang yang mencukupkan kehidupannya hanya untuk dunia saja, ketika malam digunakan untuk tidur, maka dia akan full menggunakannya untuk tidur saja. Namun tidak dengan orang-orang yang tidak mencukupkan kehidupannya untuk dunia saja. Dia mengejar, mempersiapkan menuju akhirat. Sebagian di antara malamnya bukan hanya digunakan untuk tidur saja, dia akan terbangun ya untuk beribadah, menghadap kiblat, kemudian bangun ketika orang lain sedang tertidur lelap. Karena apa? Kejarannya bukan hanya merasa puas untuk dunia saja, dia mempersiapkan untuk kebahagiaan akhirat. Wasallu billaili wan nasu niyam. Dia akan sholat di sebagian malam, wan nasu, di mana orang lain atau manusia lain niyamun, sedang tertidur. Tuh, Masya Allah. Nah, makanya di dalam ayat tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di dalam Al-Qur'an, waradu bil hayatid dunya, orang-orang yang merasa cukup, merasa puas hidupnya untuk dunia saja, itu kan ya, di akhir ayat tersebut diancam dengan ma'wahumun naru bima kanu yaksibun, tempat kembali mereka adalah neraka terhadap atau balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Karena yang dia pola di dalam pikirannya adalah cukup dengan kehidupan dunia saja. Seperti halnya infak ya. Orang yang mencukupkan diri untuk dunia saja, ya, dengan syariat infak itu asa dirampok gitu kan ya. Masya Allah. Kalau saya mengeluarkan, itu akan mengurangi. Berarti otomatis berkurang pula kebahagiaannya, simpanan-simpanannya. Tetapi berbeda dengan orang yang menyiapkan untuk kehidupan akhirat. Walaupun dia keluarkan, tetapi hakikatnya untuk dia nikmati kembali di waktu yang akan datang. Tuh, Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah. Selanjutnya, jadi sudah ada dua ya. Pertama, orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan Allah, tidak percaya dengan hari hisaban. Yang kedua, mencukupkan dengan kehidupan dunia saja, sehingga tidak ada kejaran untuk bagaimana agar bahagia di akhirat. Yang ketiga, watma'annu biha, orang-orang yang merasa tentram, merasa tidak ada masalah ya dengan kehidupan dunia, seolah-olah tidak ada tuntutan untuk ibadah, tidak ada keharusan untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, menjauhi kemaksiatan, datar ngalir gitu wae hirup nate gitu kan ya. Tidak ada aturan yang mengikatnya, sehingga dia merasa tentram dengan kehidupan dunia. Wal'iyadzubillah. Nah, maka tidak akan mempodomani aturan-aturan. Makanya di dalam hadis qudsi
Allah Subhanahu wa taala mensabdakan, Pak, la yajma'u ala 'abdi khaufaini wala amnaini. Tidak akan berkumpul pada seorang hambaku yang sama dua rasa takut dan dua rasa aman. Ini pernah saya sampaikan ya. In akhawfani fid dunya, ketika seorang hambaku merasa takut, merasa khawatir, banyak was-was di dunia, sok sieun kirang kasayanana, sok sieun seueur dosana, terus merasa was-was sehingga terus mengevaluasi diri, gitu kan ya. Terus meningkatkan kualitas penghambaan, kualitas ibadah karena dia merasa was-was terhadap kehidupan dunianya. Nah, di dunia merasa was-was, amantuhu yaumal qiyamah. Di akhirat tidak akan merasa was-was lagi, tapi diberikan rasa aman kepada orang tersebut pada hari kiamat. Masya Allah. Nah, sehingga ini sangat mendukung atau sangat menguatkan sekali dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Orang-orang dengan karakter buruk yaitu seperti apa? Watma'annu biha, merasa tenang, merasa nyaman, merasa tentram, seolah-olah tidak ada tuntutan, tidak ada ikatan, tidak ada keharusan untuk mengikuti kewajiban dan meninggalkan larangan dalam kehidupan dunia ini. Maka di akhirat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Maka orang yang memiliki karakteristik demikian, ya, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang sudah mereka lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya harus banyak khawatir, Pak. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyampaikan, orang yang banyak menakar, menilai dirinya ketika di dunia, maka akan ringan hisabnya di akhirat kelak. Salah satunya, sudah sejauh mana atau sudah sebanyak apa penghambaan, bagaimana takarannya, kualitasnya, bandingannya dengan maksiat yang dilakukan. Terus punya kekhawatiran hidup di dunia, maka dia akan termotivasi untuk memperbaiki diri, maka di akhirat tidak akan khawatir lagi, tapi amantuhu yaumal qiyamah. Namun sebaliknya, wa in ammanani fid dunya, ketika seorang hamba merasa aman kepadaku, kata Allah, di dunia seolah-olah tidak ada tuntutan, tidak ada keharusan, tidak ada ikatan, gitu kan ya, untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan, merasa datar-datar begitu saja, seenaknya hidup di dunia, tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Akhaftuhu yaumal qiyamah, aku akan memberikan kekhawatiran, ketakutan pada orang tersebut pada hari kiamat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka bagaimana sikap kita, Pak? Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, jangan terlalu merasa tentram, merasa aman, merasa nyaman, munculkan keinginan untuk terus muhasabah, keinginan untuk meningkatkan kualitas penghambaan, meninggalkan larangan-larangan sehingga dikurangi keburukan-keburukan, bahkan tidak ada keburukan sama sekali. Solusinya taubat, istighfar, ikhwatu iman rahimakumullah, yang jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala memfirmankan karakteristik orang yang buruk yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat ke-7 dan 8 tersebut. Seseorang akan termotivasi, tidak akan termotivasi untuk melakukan kebaikan, yang memiliki karakter walladzina hum an ayatina ghafilun, ya, serta orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, tidak pernah membacanya, tidak pernah mempelajarinya, tidak pernah mengamalkan, mempedomaninya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka bersyukur kepada kita yang masih punya kepekaan terhadap Al-Quran. Bagi yang sudah terlalu lama meninggalkan Al-Quran, yuk bismillah, minimalnya kita harus ada upaya kembali kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, Pak, surat Thaha ayat ke-123, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa orang yang mengikuti petunjukku yang ada di dalam Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, ya, mempedomaninya serta mengamalkannya, fala yadhillu wa la yashqa, niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak akan pula celaka. Maka wajar kalau kata Allah di dalam Al-Quran tadi, yang lalai terhadap ayat-ayat kami, ya, tempat kembalinya ke dalam neraka. Sebaliknya, orang yang mengikuti petunjuk berupa Al-Quran dengan membacanya, mempelajarinya, fala yadhillu wa la yashqa,
orang tersebut tidak akan tersesat dan tidak akan pula celaka. Atau bahkan ikhwatu iman rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum yang berpegang teguh terhadap Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai objek yang dibaca, yang dipelajari, dan yang diamalkan. Sebaliknya, wa yad'u bihi akharin, dan Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan orang-orang, ya, salah satunya dengan sikap dia terhadap Al-Quran. Kalau tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkan, mempedomaninya, maka Al-Quran hadir untuk merendahkan dirinya, ikhwatu iman rahimakumullah. Makanya wajar 5 sikap kita terhadap Al-Quran, Pak. Pertama, membaca. Yang kedua, upami ternyata seatasnya dibaca, tapi orang teh acan tiasa, tekain gengsi kanggo mempelajarinya, ya, mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran. Yang kelima, mendakwahkan Al-Quran. Tah minimalna orang aya dina 3 eta, ya, membaca, mempelajari, sareng ngamalkeun eta minimalna. Upami mengajarkan sareng mendakwahkan, itu mungkin ada kompetensinya masing-masing. Semuanya bisa mendakwahkan Al-Quran, tetapi dengan cara yang beragam. Tidak mesti mendakwahkan Al-Quran itu dengan di atas mimbar saja, menjadi ustadz, kiai maupun ajengan saja. Semua bisa. Orang-orang yang bisa menjadi mendakwahkan Al-Quran dengan memperlihatkan akhlakul karimah seperti itu. Nah, makanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mensabdakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwam. Sesungguhnya ada kaum-kaum yang Allah tinggikan derajatnya dikarenakan sikap mulia dan memuliakan terhadap Al-Quran, dan Al-Quran pula akan merendahkan seseorang yang tidak mempunyai sikap dan penyikapan terhadap Al-Quran. Maka di akhir ayat surat Yunus tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Lantas bagaimana solusinya, ikhwatu iman rahimakumullah? Solusinya adalah lakukan yang berbeda dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kriteriakan tadi. Pertama, yakini dengan hari hisaban. Yang kedua, tidak mencukupkan diri dengan bahagia hanya di akhirat saja, lakukan hal-hal untuk mempersiapkan kebahagiaan kita di akhirat kelak, ya. Yang selanjutnya, watma'annu biha, tidak merasa nyaman, tidak merasa baik-baik saja, harus ada keinginan untuk terus meningkatkan kualitas penghambaan. Kemudian yang keempat, menjadi orang-orang yang betul-betul perhatian terhadap Al-Quran. Nah, makanya Rasulullah SAW di dalam ayat yang di dalam hadis pernah menyampaikan, orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan terhadap kehidupannya, orang tersebut sedang disiapkan untuk perbaikan-perbaikan nasib dirinya di dunia maupun di akhirat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, barangkali itu yang bisa disampaikan di dalam kajian di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, arahkan kita menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian menjadikannya sebagai pedoman-pedoman yang kita akan amalkan di dalam keseharian kita, dan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang terus-menerus memperbaiki diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.